Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, SPDI, SPD, MPD. Materi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat. Ini untuk anak kelas 11. Nah, fungsi kuadrat, pengertian fungsi kuadrat. Yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang pangkat variabel tertingginya adalah 2. Bentuk fungsi kuadrat nih seperti ini. Nah, ini pangkatnya. Nah, y itu sama dengan fx kalau dalam fungsi kuadrat, dan seluruhnya juga. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, koma nih, A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C-nya itu anggota bilangan real. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Cara grafik fungsi kuadrat berupa parabola ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini. Yang pertama, jika A-nya lebih dari, maka parabola terbuka ke atas. Nah, ini seperti ini. Ini yang berada di sumbu X, potongan sumbu X. Ya, di sini sebelah sini harus sumbu X, dan di sini X positif ya. Di sini X negatif, tapi ini menghimpit. Ya, kalau A-nya kurang dari 0 maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini. Di sini. Ya. Nah, ini yang mengarah ke sumbu X positif, yang di sumbu X negatif. Nah, misalkan grafik fungsi kuadrat tampak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini. Nah, dari gambar berikut diperoleh E. Ini yang E ini titik potong kurva sumbu Y. Nah, yang AC ini titik potong kurva sumbu X. Di sini biasanya X1, X2 ya. Dan B itu titik puncak di sini, dan itu sumbu simetrinya yang ini. Nah, ini yang ketiga, titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat. Titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat terdiri atas 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang A, titik potong terhadap sumbu X. Nah, tentu sama grafik fungsi kuadratnya. Y sama dengan fx sama dengan ax plus ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Memotong sumbu X, maka nilainya harus 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya 0 atau sebaliknya nanti. Nah, ini dia nih. Y sama dengan 0. Nah, nanti didapat AX kuadrat plus BX plus C. Di sini X dikurangi X1, X dikurangi X2 sama dengan 0. Koordinat itu potongnya nanti di ini. Berarti Y-nya kan 0 nih. X1,0, X2,0. Nah, X disebut sumbu simetri, yang Y disebut nilai ekstrim. Nah, ya. Jika A-nya bentar nih, kebalik. Nah, ini ulang nih. Balik dulu. Titik potong terhadap sumbu Y tadi kan sumbu X. Agar fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax plus bx plus c, memotong sumbu Y, maka nilai x nya harus 0. Kalau tadi kan memotong sumbu x, berarti y nya 0. Kalau sekarang memotong sumbu Y, berarti x nya 0. X sama dengan 0, yaitu Y sama dengan a kali 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c sama dengan Y sama dengan c. Koordinat titik potongnya a, c. Nah, ini dia nih ya. Ini dia. Terus yang keempat, titik puncak atau titik balik dan sumbu simetri. Bentuk umumnya Y sama dengan fx nih, sama dengan ax plus ax kuadrat plus bx plus c. Dapat ditulis menjadi Y sama dengan a dalam kurung x tambah b per 2a pangkat 2 ditambah b kuadrat min 4ac per min 4a. Yang ini. Lanjut lagi.
Nah, X disebut sumbu simetri dan Y disebut nilai ekstrim. Jika A lebih dari 0, maka nilai Y ekstrim sama dengan nilai Y min. Sebenarnya apa sih bedanya min, bedanya ekstrim atau maksimum dan minimum, nanti kita lihat. Jika A nya kurang dari 0, maka Y nya sama dengan nilai maksimum. Kalau nilai min biasanya nilai negatif, dia ke bawah ya. Kalau maksimum positif gitu. Sebenarnya nanti deh kita bahas. Jika A lebih dari 0, maka titik puncaknya adalah titik balik minimum pada parabola terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka titik puncak adalah titik balik maksimum dan parabola terbuka ke bawah. Nah, ini kegunaan diskriminan pada fungsi kuadrat. A menentukan hubungan parabola dengan sumbu X. Nah, nomor pertama, jika diskriminan itu lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X di dua titik. Ini 2 titik. Nah, ini untuk diskriminannya lebih dari 0. Nah, jika diskriminannya sama dengan 0, maka menyinggung sumbu X. Nah, ini menyinggung X1 sama dengan X2. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka parabola tidak menyinggung dan atau tidak memotong sumbu X. Nah, ini dia tidak menyinggung dan tidak memotong, berarti ke atas. Jadi dia tidak menyinggung sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, grafik fungsi kuadratnya sama, Y sama dengan fx A kuadrat plus bx fungsi. Nah, ini untuk D lebih dari 0, ini D sama dengan 0, D kurang dari 0. Nah, ini yang terbuka ke bawah ya, sama, A nya kurang dari 0, diskriminasi lebih dari 0, diskriminasi sama dengan 0 dan kurang dari 0. Ya, dia sebenarnya tidak agak kesini loh, tidak menyinggung sumbu X, ini kecil kan. A menentukan hubungan parabola dengan garis. Untuk menentukan apakah suatu garis itu memotong atau tidak memotong, maka dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan garis ke parabola. Hasilnya seperti bawah ini. Nah, nih diskriminannya lebih dari 0, maka garis memotong parabola di 2 titik ya, kayak tadi sebenarnya. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung parabola berpotongan di suatu titik. Jika D kurang dari 0, maka garis tidak menyinggung parabola. Nah, nomor 6, yang ke-6, menentukan persamaan kurva dari fungsi kuadrat. Untuk menentukan persamaan kurva ya, fungsi kuadrat ini menentukan persamaan kurva. Jika kurva grafik fungsi kuadrat diketahui dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, yang A ini jika diketahui titik puncaknya xp, yp digunakan rumus ini nih. Kalau ada xp, yp menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung x min xp pangkat 2 tambah yp. Jika diketahui titik potongnya dengan sumbu X, karena kalau ini kan xp sama yp, nah ini sumbu X nanti potongnya nih. Di sini x1,0, x2,0, maka rumusnya ini langsung Y sama dengan A dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2. Nah, jika yang diketahui selain titik parabola poin A dan poin B, maka gunakan rumus Y sama dengan A kuadrat plus BX. Menentukan persamaan kurva fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan A kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. Ini ada 4 tipe nih. Grafik digeser ke kanan sejauh P. Nah, ini ada rumusnya seperti ini, bisa juga Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi P tambah B, X dikurangi P tambah C. Grafik geser sejauh ke kiri P, maka Y sama dengan A dalam kurung A plus P pangkat 2 tambah B X tambah P, nah tambah C. Nah, kalau ke kanan nanti dia nilai kurang ya, tapi kalau ke kiri ini nilai positif nih, dikurang ditambah. Grafik geser ke atas. Nah, kalau ke atas langsung menggunakan Y tambah K sama dengan A kuadrat plus B plus C. Garis geser ke bawah sejauh P.
Nah, sejauh P maka Y kurang Q sama dengan AI kuadrat plus B plus C. Nah, berikut soal dan pembahasannya. Yang pertama ini, tentukan grafik fungsi pada persamaan Y sama dengan 6x min x kuadrat adalah titik-titik. Nah, Y sama dengan 6x min x kuadrat. Nah, bisa kita rubah, berarti Y sama dengan min x kuadrat plus 6x. Nah, di mana A sama dengan min 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 0. Nah, karena A itu sama dengan 1, nah sama dengan min 1, ini berarti grafiknya kebuka ke bawah ya. Ini grafik terbuka ke bawah karena A sama dengan min 1. Nah, langsung kita menggunakan diskriminan. Nah, diskriminan dulu, D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan D sama dengan 6 pangkat 2, B nya 6, 4AC nya min 1, A nya min 1, dan C nya 0. Berarti diskriminannya sama dengan 36. Berarti ini syaratnya adalah D lebih dari 0. Nah, syaratnya ini karena D nya sama dengan 6 ya. Nah, maka grafiknya memotong di 2 titik ya. Di sini kalau D sama dengan ini memotong di 2 titik, grafiknya memotong 2 titik. Berarti kita ambil kalau memotong X nya 2 titik berarti Y nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0, dimana Y sama dengan 6x min x kuadrat. Y nya itu 0 sama dengan 6x min x kuadrat. Di sini berarti 0 sama dengan 6 ini dengan difaktorin ya. Difaktorin x kali min x dalam kurung x min x, berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Nah, berarti sini, nah tadi kan Y nya itu kan berarti x, Y nya sama dengan 0 ya, Y nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0. Berarti kita sudah dapat 0 dalam kurung x min x, berarti x sama dengan 0, x 6 min x sama dengan 0, berarti x sama dengan 6. Ini x1 dan ini x2. Nah, berarti karena di sini ada 2 titik kan dia memotong sumbu x, memotong sumbu x, gitu. Berarti kita isyaratkan grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Ini nolnya sini. Nah, ini 6. Nah, grafiknya seperti ini. Ini x1, ini x2 nya memotong 2 titik. Nah, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2
Y grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat min 8X plus P tidak memotong sumbu X di dua titik. Nah, berarti di sini Y sama dengan E kuadrat min 8X tambah P. Nah, sama dengan nih, aku salah. Nah, di sini koefisiennya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 8, dan C-nya sama dengan P. Nah, memotong sumbu X di dua titik. Nah, yang pertama syaratnya satu, tidak memotong. Tidak memotong, yaitu diskriminannya kurang dari 0. Yang kedua, menyinggung sumbu X. Sumbu X itu diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita ambil syaratnya. Sehingga syaratnya diskriminannya kurang dari 0 ya. Diskriminannya sama dengan 0 adalah B kuadrat min 4AC kurang dari sama dengan 0. B nya min 8 pangkat 2, 4A nya 1, C nya P lebih dari sama dengan 0. Berarti 64 min 4P kurang dari sama dengan 0. Berarti ini kan min 4, berarti kurang dari sama dengan 0 min 8. Ini nanti kebalik nih karena dibagi negatif. Berarti P lebih dari 64 dibagi 4, P lebih dari sama dengan 16. Nah, sekarang nomor 3. Nah, titik puncak dari parabola E, Y ini sebenarnya fx juga. Y sama dengan E kuadrat min 6x plus 8. Y sama dengan E kuadrat min 6x plus 8. Nah, koefisiennya A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan 8 ya. Nah, berarti di sini kita cari dulu sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan min B per 2A. B nya sama dengan min 6 sama min lagi ya, 2 dibagi A nya adalah 1. Min 6 jadi plus, berarti 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, terus untuk mencari nilai Y nya ada dua cara sebenarnya. Saya pakai cara yang pertama dulu, itu B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, B nya min 6 pangkat 2 per A nya sama dengan 1, C nya dengan 8 per min 4 dikali 1 dengan 36 dikurang 32 ya, dibagi min 4, bukan 4 kali 1 min 4, berarti 4 dibagi min 4 sama dengan min 1. Nah, boleh menggunakan cara yang kita substitusikan nilai sumbu simetrinya ke fungsi ini untuk mencari nilai Y nya. Bisa ada 2, Y sama dengan, nah nih,
kan ya 3, berarti 3 pangkat 2 min 6 kali 3 tambah 8, berarti di sini didapat 9 dikurang 18 tambah 8, berarti min 9 ditambah 8 sama dengan min 1. Sama caranya min 1 min 1. Maka titik puncaknya nih, X nya 3, Y nya min 1, berarti tipun nih 3, min 1. Nah sekarang nomor 4. Nomor 4, jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah MX tambah N mempunyai titiknya 2,3, maka nilai M nya ya titiknya 2,3, titik 2,3. Nah 2,3 ini 2,3, jadi di sini titiknya 2,3. Kita ke simetri dulu. Di sini berarti kalau titik puncak min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A samper. Nah di sini berarti sama dengannya ini titiknya. Nah titiknya itu kan 2,3, simetrinya sama dengan 2 dan titik koordinatnya atau Y nya sama 3. Kita bisa cari nilai M dan N nya. Min yang kita ambil berarti simbolnya itu 2B per 2A sama dengan 2. B nya koefisiennya ini ya kita ambil dulu ya. Koefisiennya itu A nya sama dengan 1, B nya sama dengan M, dan C nya sama dengan N. Berarti di sini B nya kan M, berarti min M per 2A nya itu 1 sama dengan 2, berarti min M sama dengan 2 kali 2 4, berarti M sama dengan min 4. Nah, sekarang yang dari Y nya B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 3. B nya itu sama dengan M pangkat 2, A nya 1, dan C nya N nya per min 4A nya A nya sama dengan 1, nah sama dengan 3. Berarti di sini dapat M kuadrat min 4N berarti min 12 ya. Nah, tadi kan udah didapat M sama dengan nah, tadi udah didapat M kuadrat min ya 4N sama dengan min 12 ya, yang tadi didapatkan ini ya. Berarti yang tadi nilai M nya adalah min 4, berarti kita masukin sini min 4 pangkat 2 min 4N sama dengan min 12, 16 min 4N sama dengan min 12, berarti min 4N sama dengan min 12 kurang 16, 4N min 18. Di N sama dengan N sama dengan ini 28 ya.
berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7, n nya 7. Nah sekarang cari nilai m nya. Nah, m nya 7, m nya 4, berarti dapat m nya min 4 dan n nya sama dengan 7. Nah sekarang nomor 5 ya. Nomor 5, jika parabolanya sama dengan y. Nomor 5, x kuadrat min px plus 8. Puncak mempunyai absis 6. Kalau absis 6 berarti y nya ya, y nya sama dengan 6. Nah berarti kita tinggal substitusikan, a nya sama dengan 1, b nya sama dengan min p, c nya sama dengan 8. Berarti ke sumbu simetri dulu, x sama dengan min b per 2a, x nya tetap, b nya min p, a nya 2 kali 1, berarti ini dapat maaf nih, kita rubah dulu, ini kan p ya. Nah, ini sama dengan p karena iya benar. Ini x ya, absisnya sama dengan absis itu dengan x. Nah x nya ini x, berarti sini 6, berarti p sama dengan 6 kali 2, 12, p sama dengan min 12, p nya min 12 ya, p nya min 12. Terus cari nilai y nya. Y sama dengan b kuadrat min 4a per min 4a, ac min 4a, min 4 berarti kita tinggal masukkan min 12 pangkat 2, 4a nya itu 1, c nya 8, min 4a nya itu 1, berarti di sini 144 dikali 4 kali 2 32 per min 4, berarti sama dengan 112 per min 4 sama dengan min 28. Berarti nilai titik puncaknya sama dengan puncaknya sama dengan x nya sama dengan 6 dan y nya sama dengan min 8. Nah puncaknya nih, koordinatnya sama dengan y sama dengan min 28. Nomor 6, y bila fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1/4 m. A nya sama dengan 2 koefisiennya, B nya sama dengan 3, C nya sama dengan min 1/4 m. Nah di sini berarti y ini kan ada y minimum ya, berarti y minimum, berarti y nya ym nya sama dengan min 2/4. Maka harganya berarti sini kita tinggal masukkan ya, y sama dengan b kuadrat min 4ac min 4a. Nah
ini kan Y nya sama dengan, berarti kalau kita buat pecahan biasanya 4 kali 2 8, berarti min 9 per 4 sama dengan 3 pangkat 2 4 A nya 2, C nya 1/4 M. Nah berarti min 9/4 sama dengan 9, ini coret, minimum jadi plus 2M. Nah ini tinggal kali 4 semua. Maaf nih, A nya itu 2 ya, A nya 2, berarti ini kita hapus dulu. Nah ini 4A, berarti Y sama dengan 3 pangkat 2. Kita masukin saja ini, berarti min 9/4 sama dengan 3 pangkat 2 min 4, A nya 2, C nya 1/4 M per 4 A nya sama dengan 2, berarti min 9/4 ini berarti sama dengan 9, mencoret sama dengan plus ya 2M per 8. Nah ini berarti ini kan udah tahu, berarti min 9/4 dengan 9 tambah 2M per 8 dikali 8, berarti sama dengan ini, berarti ini tinggal kali, berarti sini 8 kali 9, 8 dibagi 4 2, berarti 9 dikali 2, ini udah habis 8 tambah 2M, jadi min 18 tambah 9 tambah 2M, berarti sama dengan min 18 min 9 min 2M, berarti 2M sama dengan ada sama dengan 9, nah berarti 27, berarti M sama dengan min 27 per 2 ya, berarti hasilnya M nya ini. Nah sekarang nomor 7, nilai tertinggi fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus 4x plus a ialah 3. Nah ialah 3, berarti kalau ialah 3 sama dengan, berarti nilai y nya, berarti fx sama dengan ax kuadrat plus 4x tambah A, berarti Y nya sama dengan 3 ya. Nah Y nya 3 atau nilai maksnya atau minim, kita tinggal masukkan nilainya ini supaya muat, kita di atas aja nih. Y sama dengan 3,
berarti Y sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Y nya sama dengan 3, B nya itu 4 kuadrat min 4A nya, berarti kita masukkan sini A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 4, dan C nya sama dengan A. Berarti A nya 1, C nya A per min 4A, A nya sama dengan 1. Berarti kalau kali silang, berarti di sini min 12 16 min 4A. Berarti min 4A sama dengan min 12, berarti langsung min 16. Min 4A sama dengan 28, min 28. A sama dengan min menjadi plus, berarti 7. Ada fotonya gitu. Berarti 7 ya. Ulang lagi ya, nomor 7. Nah, nomor 7 itu fx AE kuadrat tambah 4A tambah A, berarti Y nya itu sama dengan 3. Nah, A koefisiennya A sama dengan A, B sama dengan 4, C sama dengan 4, Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Y nya sama dengan 3, B nya 4 pangkat 2, min 4A nya 1, C nya A per 3. Ini tinggal kali silang, berarti 3 kali 3 9 dengan 16, 4 kali 4A, berarti ininya aduh berarti ini A nya ini A ya, sorry, A nya ini B kuadrat bener, bener. B nya tetep A nya nih, A nya nih. Nah ini A nya berarti ini kali ini 9 dengan B nya sama dengan A nya sama B nya sama dengan 4, berarti 16 min 4 A nya pangkat 2 A kuadrat. Berarti di sini nah 4A nya 4 min 4A, A nya tetap A nya, berarti min 12A sama dengan 16 4A kuadrat. Berarti sini didapat 4A kuadrat min 12A min 16 0, berarti dibagi 4 berarti A kuadrat min 3A min 4. Nah, berarti kita dapat ada 2 nih nilai A nya, berarti A dikali hasilnya 4 dijumlah hasilnya 3, berarti min 4A tambah 1, berarti A min 4 sama dengan 0, berarti A 4 atau A tambah 1 0, A sama dengan min 1. Nah ini hasil. Lanjut nomor 8, fungsi X yang grafik di bawah ini adalah ini dan ini ya.
Misalkan kita buat gambar seperti ini. Nah, di sini min 3 ya. Nah, di sini min 3 ya. Nah, di sininya ini punya titik puncaknya min 1,4 min 4 min 1,4. Satu 4. Berarti kita lihat di sini XP sama dengan min 1, YP sama dengan min 4. Di sini X nya sama dengan min 1, X nya min 3, X nya min 3, Y nya sama dengan 0. Nah, di sini dapat nih. Kita kalau kayak gini berarti menggunakan yang rumus Y sama dengan A dalam kurung X min XP min XP pangkat 2 tambah YP. Nah, Y nya sama dengan min 4, A nya sama dengan itu yang tanyakan dulu, X nya min 3, XP nya min 1 lagi pangkat 2, YP nya YP nih min 4. Ini waduh, ini yang biasanya ini 0 ya. Nih, ini YP nya min 4, berarti 0 sama dengan A dalam kurung min 3 tambah 1 pangkat 2 tambah, langsung saja min 4, berarti 0 sama dengan A punya utang, berarti punya utang 3 tambah 1 berarti min 2 pangkat 2 min 4, berarti 0 sama dengan min 2 pangkat 2 berarti A kali 4 min 4 berarti berarti 4 sama dengan 4A, berarti A dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, A nya sama dengan 1, berarti kita ambil tadi Y sama dengan A X min XP tambah YP. Ingat, kalau sudah dapat nilai A, yang kita masukkan adalah XP sama YP nya saja. Y nya tetap, karena yang dicarikan di sini adalah fungsi kuadratnya. Y nya tetap, A nya 1, X nya ini tetap, XP nya berarti min 1, berarti minimum jadi plus pangkat 2, ini berarti min 4, X nya min 4, berarti Y sama dengan nih 1 ya, X kuadrat ditambah 2X tambah 1 min 4, berarti Y sama dengan X ini kali 1 semua, berarti enggak ngaruh, tetap X kuadrat tambah 2X tambah 1 min 4, jadi X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, ini berarti nilai Y nya. Nah, sekarang nomor 9, fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum 2 untuk X nya 1 dan nilai minimum nilai 3 untuk ini sama dengan 2. Nah, di sini berarti yang kita didapat ada 2 titik ya. Pertama XP atau titik puncaknya titik puncak itu XP, YP sama dengan, nah ini yang untuk nilai minimumnya ini berarti 1,2. Nah,
Yang untuk X nya saja, X, Y nya saja melalui titik ini itu sama dengan 2,3 ya, 2,3. 2,3 ini minimum 1, di sini 2,3. Nah, move-nya 3 ya, 2,3 ya. Sini X1, X2 nya. Nah, move-nya nilai 3 untuk X1 dan move-nya nilai X2 ya, 1,2. Dan ini kita tinggal substitusikan atau masukkan ya, kita tinggal masukkan Y sama dengan A dalam kurung X min XP pangkat 2 tambah YP. Terus Y nya berarti kan 3, A nya itu tetap 1, kata kita carikan dulu. X nya itu 2 dikurang XP nya 1 pangkat 2, YP nya 2, berarti 3 sama dengan 2 kurang 1, 1 pangkat 2 tambah 2, berarti 3 sama dengan A tambah 2, berarti A sama dengan 1. Kita tinggal masukkan nilainya. Y sama dengan A nya 1, X nya tetap kita tinggal masukkan, tinggal X sama YP nya, berarti min 1 pangkat 2 tambah YP nya tambah 2, berarti Y sama dengan nilai total kali 1 ya, berarti 1 X kuadrat min 2X plus 1 tambah 2, berarti Y X kuadrat min 2X tambah 3. Nah, ini nah, sekarang nomor 10. Aku nomor 10, grafik Y sama dengan AX plus B memotong parabola Y sama dengan 2X plus 5. Nah, di sini ada X1 Y1, X2 Y2. Nah, di sini X1 tambah X2 sama dengan 4, X1 kali X3 sama dengan X1 kali X2 sama 3, makanya A dan B nya. Nah, kita arahnya ke sini dulu kan ini memotong, langsung saja kita masukkannya. Y1 kita misalkan Y1 ini Y2 nih. Nah, berarti kita tinggal masukkan AX plus B sama dengan 2X kuadrat tambah 5, 2X kuadrat min A X min B ya kan, plus 5 ya, sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa ini kan ya. Nah, berarti sini koefisiennya kita buat cari koefisiennya, berarti A sama dengan 2, B nya sama dengan min A, dan C nya sama dengan min B plus 5. Baru kita masukkan ke rumusan sini. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 tambah X2 nya itu nilainya kan 4, min A berarti min A per 2, A nya sama dengan 2, sama dengan min A sama dengan 8, A sama dengan min 8. Nah, terus yang sini X1 kali X2 sama dengan 3, C per A sama dengan 3, C nya min B per A 2 per 3
sama dengan plus 5 sama dengan 6. Berarti min B sama dengan 6 kurang 5. Min B sama dengan 1, B sama dengan min 1. Nah, dapat berarti A nya min 8, B nya min 1, B nya min 1. Nah, ini untuk latihan soal fungsi kuadrat. Soal yang pertama, tentukan grafik fungsi pada persamaan Y sama dengan 4x min E kuadrat adalah titik-titik. Yang kedua, grafik fungsinya Y sama dengan min E kuadrat min 4x plus A titik memotong sumbu X di 2 titik. Yang ketiga, titik fungsi dari parabola dalam kurung X, Y disebutkan Y sama dengan 2E kuadrat min 12x tambah 14 adalah titik-titik. Yang keempat, jika grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat plus PX tambah Q mempunyai titik 1,2, maka nilai P dan Q adalah titik-titik. Jika parabolanya Y sama dengan 5 kuadrat min 4x plus 7, puncaknya mempunyai absis 5, maka koordinatnya adalah titik-titik. Nah, dukung terus channel ini, jangan lupa di video like, subscribe, komen, dan klik tombol loncengnya. Semoga, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.